Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Hapsari. Nomor induk mahasiswa 240201020760 dari kelas MJ202 MJ 206 Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari. Untuk soal UAS-nya yaitu membuat video dengan durasi 15 sampai dengan 30 menit, di mana video tersebut mengangkat tema yang menarik dan relevan dengan topik pembelajaran dari mata kuliah Estetika Humanisme yang telah dipelajari. Untuk topiknya, saya memilih topik konflik manajemen dalam persepsi estetika humanisme. Untuk presentasinya yaitu sebagai berikut. Konflik manajemen dalam perspektif estetika humanisme. Berikut adalah eh, lam- berikut adalah penjelasan atas data diri saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konflik sebagai fenomena inheren dalam interaksi manusia yang memiliki potensi negatif dan potensi positif. Konsep estetika humanisme menempatkan konflik sebagai bahan ekspresi yang dapat dikreasikan untuk membangun sebuah harmoni. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dari presentasi kali ini. Yang pertama, memahami konflik dari perspektif humanitik dan perspektif estetis. Yang kedua, menjelaskan pendekatan etis dan estetik dalam mengelola konflik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelesaian konflik. Yang keempat, memahami manajemen konflik tidak sekedar mengatasi masalah, tetapi juga mengelola emosi dan nilai dengan cara yang estetik dan humanis. Selanjutnya, yaitu daftar isi dari presentasi saya kali ini. Yang pertama ada apa itu konflik, yang kedua, konflik dan estetika humanisme, yang ketiga, teori dasar manajemen konflik, yang keempat, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi, yang kelima, unsur dan ruang lingkup konflik, yang keenam, strategi manajemen konflik, yang ketujuh, tahapan manajemen konflik, yang kedelapan, manajemen konflik dalam estetika humanisme, yang kesembilan, studi kasus, yang ke-10 dampak positif, dan yang terakhir ada kesimpulan dan sumber referensi. Yang pertama, apa itu konflik? Konflik adalah keadaan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dan yang kedua, menurut Rosana tahun 2023, manajemen konflik adalah tindakan mengelola konflik dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk menerapkan teknik pengendalian konflik yang baik dalam berbagai situasi. Yang ketiga, jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik meliputi ada konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik organisasi, dan yang terakhir ada konflik sosial kultural.
Konflik dan estetika humanisme. Konflik ini bukan hanya gangguan, tetapi juga dialog kreatif yang mengundang refleksi dan transformasi, menurut Nishida tahun 2012. Yang kedua, estetika humanisme melihat ekspresi konflik sebagai bagian dari pencarian makna bersama tanpa menghilangkan keunikan dari individu. Dalam estetika humanisme, konflik merupakan medan seni di mana individu belajar menciptakan keseimbangan antara perbedaan dan persamaan melalui dialog dan empati, menurut Nishida tahun 2012. Selanjutnya yaitu teori dasar manajemen konflik. Yang pertama, ada teori dual concern model dari Pruitt dan Ruben tahun 1986. Fokus pada kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua yaitu teori filosofi Hegelian. Konflik ini sebagai dialekta menuju sintesis yang lebih tinggi, menurut Hegel tahun 1807. Dan yang terakhir yaitu ada teori pendekatan humanistik. Carl and Rogers dan komunikasi empatik untuk membuka ruang dialog yang konstruktif. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu mencegah konflik yang bereskalasi menjadi destruktif. Yang kedua, membatasi dampak negatif dan meningkatkan sisi positif dari konflik tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa saling menghormati antar individu. Selanjutnya yaitu unsur dan ruang lingkup konflik. Unsur dari konflik yaitu yang pertama, pihak-pihak yang berbeda kepentingan atau nilai. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian dari tujuan antar pihak. Dan yang terakhir, perbedaan persepsi. Untuk ruang lingkup konflik, yaitu yang pertama ada konflik antar individu, yang kedua ada konflik antar kelompok, dan yang ketiga ada konflik antar organisasi yang harus kita kelola sesuai dengan konteks masing-masing. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen konflik. Yang pertama ada akomodatif yang berguna, penjelasannya yaitu mengalah untuk menjaga hubungan. Yang kedua ada strategi menghindar, yaitu menghindari konflik untuk sementara. Yang ketiga ada strategi kolaborasi, yaitu kita bekerja sama untuk menemukan win-win solution. Yang keempat, kompromi, yaitu negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang kelima ada strategi kompetisi, yaitu bertarung demi kepentingan sendiri. Yang keenam ada strategi konglomerasi, menggabungkan berbagai strategi-strategi itu sesuai dengan kebutuhan kita, menurut Rosana tahun 2023. Selanjutnya, tahapan pengelolaan manajemen konflik. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi konflik ini termasuk jenis konflik apa. Apakah konflik interpersonal, intrapersonal, konflik kelompok, atau konflik organisasi. Yang kedua, yaitu kita menganalisis konflik tersebut. Yang ketiga,
yaitu kita merencanakan solusi dari konflik tersebut. Yang keempat, mengimplementasikan solusi yang telah direncanakan. Yang keempat, mengevaluasi hasil dari solusi tersebut. Dan yang terakhir, proses berulang sehingga tercapai resolusi yang efektif. Selanjutnya yaitu manajemen konflik dalam estetika humanisme. Yang pertama, menjadi proses pengendalian konflik yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menjaga ekspresi manusiawi secara harmonis dan bermartabat. Yang kedua, estetika humanisme menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan harmoni ekspresi sebagai dasar dalam menangani konflik. Dan yang terakhir, konflik itu apabila dikelola secara tepat mampu memperkaya dinamika sosial dan kreativitas antar individu. Selanjutnya yaitu studi kasus dan aplikasi manajemen konflik. Kasusnya yaitu ada konflik antar mahasiswa di kelompok kerja proyek seni kolaboratif. Pendekatan solusinya yang pertama yaitu fasilitasi dialog terbuka dengan menggunakan prinsip empati dan saling menghormati. Yang kedua, penyaluran kritik sebagai bentuk ekspresi kreatif yang membangun. Dan yang terakhir, membangun refleksi bersama dan kesepakatan inovatif. Selanjutnya yaitu dampak positif manajemen konflik menurut estetika humanisme. Yang pertama, konflik sebagai katalisator kreativitas dan inovasi sosial. Yang kedua, memperkaya ekspresi individu dan kolektif dengan cara yang bermartabat. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran estetis terhadap cara manusia berinteraksi dan bertransformasi. Selanjutnya yaitu rekomendasi praktis. Yang pertama, tingkatkan kemampuan mendengar secara aktif dan empatik. Yang kedua, latih teknik mediasi yang mengedepankan nilai estetika dan kemanusiaan. Yang ketiga, gunakan seni dan dialog kreatif sebagai alat pengelolaan konflik. Dan yang terakhir, mengembangkan kesadaran diri dan kontrol emosi sebagai pondasi. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Yang pertama, manajemen konflik dalam estetika humanisme menekankan harmoni kreatif sebagai tujuan utama. Yang kedua, dengan pendekatan reflektif dan estetik, konflik bukanlah masalah, melainkan konflik itu merupakan kesempatan pembelajaran dan berekspresi. Dan yang terakhir, pelibatan nilai kemanusiaan dan estetika memperkaya kualitas hubungan sosial dan karya bersama. Selanjutnya yaitu sumber referensi dari bahan presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama ada jurnal dari Nishidaka tahun 2012, yang kedua dari Prout, Diggy, dan Robin tahun 1986, yang ketiga dari Hegel GWF tahun 1807, yang keempat dari Rogers C tahun 1961, dan yang kelima dari Ibu Rosana dalam Estetika Humanisme Part 10 Konflik Manajemen Universitas Siber Asia. Demikianlah presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.